sekitar 45% kosakata bahasa Inggris modern, bahasa Inggris yang kita pakai sekarang, itu justru berasal dari bahasa Prancis. England had made the language, but America had begun to claim its future. Akhirnya sekarang bahasa Inggris tuh jadi diasosiasikan sebagai upaya buat jadi kaya raya. Kemarin kan kita udah bahas ya soal sejarah perkembangan huruf alfabet. Tuh lengkap tuh kita bahas tuh gimana evolusinya sampai jadi huruf yang kita pakai sekarang. Nah sekarang gue mau bahas yang mirip-mirip nih. Gue mau bahas bahasa Inggris. Kok bisa ya bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Kenapa nggak bahasa yang lain? Bahasa Arab kek, Mandarin kek, Pasatai kek? Kenapa harus Inggris? Ya, gue yakin lu pasti udah tau lah kalau salah satu faktor utamanya tuh karena Inggris dulunya doyan ngejajah. Makanya bahasanya tuh jadi dipakai di mana-mana. Nah, tapi di sini gue mau bahas yang lebih detail dari ini nih. Gue mau bahas faktor-faktor lainnya. Karena ternyata faktor penjajahan tuh dipercaya itu bukan faktor utama loh. Dan kira-kira dulu sebelum bahasa Inggris, ada gak ya bahasa internasional yang dipakai buat diplomasi atau perdagangan antar negara atau antar kerajaan? Yang statusnya tuh kayak bahasa Inggris sekarang, itu ada gak ya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional. Ini gimana prosesnya nih, gimana ceritanya di Learning by Googling. Ya, gue yakin kita semua pasti setuju lah kalau bahasa Inggris tuh jadi salah satu bahasa penting yang harus dikuasain. Ya, soalnya kan sekarang kan emang banyak hal yang harusin kita buat ngerti bahasa Inggris kan. Ya, kalau nggak fasih minimal ngerti dikit-dikit lah. Karena ya gimana, bahasa Inggris kan emang udah dianggap sebagai bahasa internasional kan. Udah dianggap sebagai lingua franca global. Nih, kalau menurut Anderson Institute disebut, di tahun 2024 kemarin tuh ada hampir 1,4 miliar orang di dunia yang bisa nuturin bahasa Inggris. Yang mana ini ngejadiin bahasa Inggris sebagai bahasa yang paling banyak penuturnya. Dan di antara 1,4 miliar orang tadi, cuma sekitar 400 jutanya yang make bahasa Inggris sebagai bahasa pertama mereka. Atau ya berarti lebih banyak yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris ya. Berarti kebanyakan penuturnya tuh justru orang-orang dari negara yang nggak berbahasa Inggris. Jadi kebanyakan tuh justru make bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahkan ketiga. Tapi walaupun gitu, walaupun lebih banyak yang jadi bahasa kedua atau ketiganya, tapi bahasa Inggris tuh udah jadi bahasa resmi di 67 negara di dunia. Yang ngebikin posisinya sebagai lingua franca global jadi makin penting. But the amazing fact remains that nearly 3 billion people around the world, many of whom cannot understand each other, are nevertheless speaking the same words, shaped by 6,000 years of history. Nah, sebelum kita bahas gimana bahasa Inggris jadi bahasa internasional, sebelum itu kita bahas dulu asal-usulnya ya. Kita bahas dulu gimana ceritanya sampai tercipta bahasa ini. Jadi kalau menurut Britannica, bahasa Inggris itu berasal dari bahasa Jermanik Barat yang termasuk ke dalam keluarga bahasa Indo-Eropa yang masih berkerabat sama sebagian besar bahasa lain di wilayah Eropa dan Asia Barat. Kayak dari Islandia sampai India. Tapi di antara semua bahasa di keluarga bahasa Indo-Eropa yang hubungannya paling dekat dan paling mirip tuh ada 3. Ada bahasa Frisia, bahasa Jerman, sama bahasa Belanda. Nah, buat bahasa Inggris sendiri, sejarahnya tuh dimulai tuh kira-kira sejak abad ke-5 dan ke-6. Di mana waktu itu, orang-orang dari suku Jute, Angles, sama Saxon, dari wilayah Jerman dan Denmark, mereka tuh pada datang ke wilayah Inggris. Nah, orang-orang dari 3 suku ini, mereka tuh pada ngebawa budaya mereka masing-masing, yang kemudian nyampur dan berkembang jadi budaya baru, yang dikenal dengan nama budaya Anglo-Saxon. Yang juga otomatis jadi ngebentuk bahasa mereka sendiri. Bahasa yang akhirnya dikenal sebagai bahasa Inggris kuno. Nah, kalau menurut Geeks for Geeks, bahasa Inggris kuno tuh beda banget ya sama bahasa Inggris modern yang kita tahu sekarang. Kenapa beda banget? Soalnya bahasa Inggris kuno tuh kan versi yang bener-bener asli. Dan buat nyampe kayak sekarang, selama berabad-abad, bahasa Inggris tuh udah dipengaruhi sama banyak bahasa lain. Termasuk bahasa Latin, Prancis, Norse, dan ya masih banyak lagi lah. Yang sedikit demi sedikit ngebikin bahasa Inggris jadi makin banyak kosakatanya. Dan makin berubah juga, karena ya banyak pinjam kosakata dari bahasa asing kan. Bahkan kalau dibandingin sama bahasa Inggris modern yang banyak digunain sekarang, bahasa Inggris kuno tuh jatuhnya tuh lebih mirip kayak bahasa Jerman, Belanda, sama Islandia. Dan ini bisa begini ya, karena itu tadi, soalnya bahasa Inggris modern tuh udah terlalu banyak dipengaruhi sama bahasa-bahasa asing. Malah nih kalau lu mau tahu disebut, sekitar 45% kosakata bahasa Inggris modern, bahasa Inggris yang kita pakai sekarang, itu justru berasal dari bahasa Prancis. Banyak juga ya, hampir setengahnya loh ini loh. The answer is that, like most languages, English has evolved through generations of speakers,
While modern English shares many similar words with Latin-derived Romance languages like French and Spanish, most of those words were not originally part of it. Nah, kalau menurut GoFluent, di tahun 1589, dengan makin terkenalnya drama dan novel karya William Shakespeare, dari situ bahasa Inggris tuh jadi makin digunain secara luas sama orang-orang di luar Inggris. Terus selain itu, Shakespeare juga dia tuh memperkenalkan dan bahkan menciptakan lebih dari 2000 kosakata baru yang perlu diucapkan dengan cara yang baru juga, yang sebelumnya belum pernah ada di bahasa Inggris. Jadi ya mungkin aja hal ini juga lah yang berkontribusi ke pelafalan kosakata bahasa Inggris yang nggak konsisten, yang juga banyak perubahan dalam pronunciation-nya. Contohnya misalnya sebenarnya banyak nih, tapi kita ambil satu aja deh. Misalnya contohnya tuh penggunaan GH di akhir, yang kadang jadi dibaca F, kadang enggak. Kayak misalnya di kata cuff, tough, sama love, itu kan endingnya kan jadi kayak F ya. Tapi terus di high, tie, sama true, itu endingnya nggak berubah tuh, nggak jadi kayak F. Nah ini kan nggak konsisten nih cara bacanya nih kalau kayak gini nih. Nah ini nunjukin kalau bahasa Inggris tuh sebenarnya nggak konsisten. Dan itu baru satu contoh loh. Dan ini bisa begini ya balik lagi, karena bahasa Inggris tuh banyak ngambil kata dari bahasa lain yang pengucapan dan penulisannya tuh beda-beda. Tapi ya di luar itu, setelah proses yang panjang banget, akhirnya sekarang bahasa Inggris tuh jadi bahasa internasional kan, yang digunain secara global dengan penutur terbanyak kan tadi. Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of invention. Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of invention. Terus kalau menurut BBC, sepanjang sejarah umat manusia, sebenarnya kebutuhan akan bahasa internasional tuh emang selalu ada. Walaupun ya nggak pernah bener-bener resmi butuh ya. Nih maksudnya gini nih, kita semua pasti sepakat dong kalau bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Nah tapi walaupun udah jadi kesepakatan umum, tapi nggak ada tuh pernyataan resmi apapun yang bilang kalau bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Jadi kita semua mengakui, tapi nggak ada pengakuan resmi tertulisnya. Dan dalam sejarahnya, bahasa pemersatu internasional atau lingua franca global itu tuh emang selalu dibutuhin, bahkan sejak berabad-abad lalu. Iya, jadi kalau menurut Vision, di berbagai wilayah dan berbagai era tuh selalu ada macam-macam bahasa pemersatu yang beda-beda. Tapi ya emang baru bahasa Inggris nih yang bener-bener digunakan di seluruh dunia. Dan kalau zaman dulu, bahasa internasional gini tuh biasanya tuh selalu berkaitan erat sama agama atau perdebatan intelektual. Kayak contohnya misalnya bahasa Latin yang jadi bahasa utama dalam tradisi Kristen, atau bahasa Arab dalam tradisi Islam. Tapi seiring perkembangan zaman, terutama waktu hubungan antar negara mulai meluas, nah di situ negara-negara dunia, terutama yang berkuasa, mereka tuh ngerasa kalau mereka butuh satu bahasa yang bisa dijadikan bahasa pemersatu. Dan ya udah dipilih tuh satu bahasa tuh. Tapi waktu itu bahasa pemersatunya tuh bukan bahasa Inggris. Terus bahasa apa? Kalau menurut World Connection, di abad ke-17, di era kolonialisasi, justru bahasa Prancis yang jadi bahasa yang umum digunain di Eropa, yang dianggap sebagai bahasa diplomasi. Ya jadi waktu itu bahasa Prancis tuh dia tuh jadi lingua franca di antara para bangsawan dan elit Eropa. Makanya pada bahasa Prancis sampai akhirnya kerajaan Inggris memperluas wilayahnya ke berbagai sudut dunia dan mengharuskan orang-orang pribumi dari negara yang mereka jajah buat ngerti dan bisa ngomong bahasa Inggris juga. Dan karena wilayah jajahan Inggris tuh banyak banget kan, jadinya ya otomatis banyak banget juga penutur bahasanya. Jadi ya kayak yang gue bilang di awal tadi, bisa dibilang salah satu alasan utama penyebaran bahasa Inggris tuh ya emang kolonialisasi, emang penjajahan. Dan faktor penjajahan ini kalau bukan jadi alasan terbesar, ya minimal jadi titik awal penyebarannya lah. Kenapa jadi titik awal? Soalnya kalau menurut CIS International School disebut, setelah Amerika merdeka dari kolonial Eropa, termasuk dari Inggris, Prancis, Belanda, Spanyol, dan lain-lain, pemerintahnya tuh mutusin buat ngejadiin bahasa Inggris sebagai bahasa nasional mereka. Dan ya udah, dari sini persebaran bahasa Inggris jadi makin masif lagi deh. Pelan-pelan luntur tuh bahasa Prancis tuh di dunia tuh. Nah, kalau menurut The Planner, setelah Perang Dunia II kan perekonomian Amerika tuh berkembang pesat banget ya. Nah, karena faktor itu, ditambah sama status mereka sebagai pemenang perang, akhirnya pengaruh Amerika atas dunia jadi makin besar lagi dong. Bener-bener hampir semua negara di dunia pasti ngelakuin kerjasama dan perdagangan sama Amerika. Yang pastinya dalam komunikasinya mereka pasti pakai bahasa Inggris. Dan ya udah makin berkembang deh bahasa Inggris di sini. Belum lagi pas makin masuk ke era modern, ekspor budayanya juga, mulai dari sastra, musik, sampai film-film Amerika, itu juga pada sukses besar kan. Bener-bener karya-karya orang Amerika tuh jadi dikonsumsi banyak orang di berbagai penjuru dunia. Yang pastinya ini juga ngebikin bahasa Inggris jadi makin populer. Jadi ya bahasa Inggris ini berkembang jadi bahasa yang bukan cuma buat bisnis dan politik ya, tapi juga jadi
buat hiburan. Nah, yang menarik nih, kalau menurut David Crystal, pakar bahasa dari University College London, dia bilang, suatu bahasa bisa jadi bahasa global itu karena kekuatan orang-orang yang makainya. Atau kalau dalam kasus ini berarti pengguna bahasa Inggris mereka tuh punya pengaruh yang besar, baik dalam hal politik, militer, ekonomi, teknologi, bahkan sampai hiburan. Dan karena pengaruh mereka yang besar di semua aspek inilah, makanya akhirnya bahasa mereka jadi dipakai secara internasional. Jadi udah akan disebar sama para penjajah Inggris dulu, terus diperkuat lagi tuh sama pengaruh Amerika di dunia. Bahkan di beberapa sumber sampai disebut kalau Amerika nggak jadi negara superpower, itu bahasa Inggris nggak akan tuh jadi bahasa internasional. Sampai dibilangnya begitu. Ya soalnya kan walaupun dulu Inggris berhasil nyebarin bahasanya lewat kolonialisasi, tapi tetap kan pengaruhnya tuh nggak akan segede sekarang kalau bukan karena Amerika. Ya juga sih. Ya kan justru di era Amerika superpower kan, bahasa Inggris tuh jadi masuk kemana-mana lewat industri hiburannya. Kita tiap hari jadi terpapar bahasa Inggris kan dari situ kan. Makanya jadi makin digunain di mana-mana dia. Perfect. I see you've all been doing your homework. England had made the language, but America had begun to claim its future. By the 1820s, East Coast America was presenting itself confidently as the guardian of English, beating off vulgarity and fashion. Dan sebenarnya ada satu alasan lagi nih, kenapa bahasa Inggris bisa jadi bahasa internasional. Cuma ya alasan yang ini masih banyak pro kontranya sih. Alasan apa tuh? Jadi ada teori yang bilang kalau bahasa Inggris bisa sepopuler sekarang dan banyak penuturnya itu tuh karena bahasanya gampang. Tapi terus terkait ini banyak pihak yang nggak setuju nih. Kalau menurut mereka, bahasa Inggris itu hanya mudah untuk para penutur aslinya saja. Sedangkan bagi orang luar itu sulit. Karena banyak tata bahasa dan pelafalan yang tidak konsisten, yang membuat orang luar bingung saat mempelajarinya. Nah, tapi kalau lu lebih setuju yang mana nih? Bahasa Inggris tuh susah atau gampang? Silakan komen. Dan yang menarik lagi nih, kalau menurut Nicholas Osler, penulis buku Empires of the World, A Language History of the World, dia bilang, karena udah sepenting itu sebagai bahasa pemersatu internasional, akhirnya sekarang bahasa Inggris tuh jadi diasosiasikan sebagai upaya buat jadi kaya raya. Wah. Ya jadi sekarang kalau ada orang lagi intens belajar bahasa Inggris, itu dia tuh bakal dianggap dia lagi berusaha buat ngedapetin duit yang banyak. Dan ini bisa begini soalnya kan zaman sekarang kan banyak banget perusahaan yang nyari karyawan yang fasih berbahasa Inggris. Mereka rela bayar lebih tuh buat dapetin karyawan yang fasih berbahasa Inggris. Terus kan banyak juga universitas top dunia yang berasal dari negara berbahasa Inggris. Yang berarti kalau kita pengen mengemban pendidikan di kampus-kampus top itu, ya kita harus mampu berbahasa Inggris dulu. Ya jadi zaman sekarang tuh kalau kita punya pendidikan tinggi, terus kita fasih berbahasa Inggris yang jadi bahasa internasional, nah itu peluang buat keterima kerja di perusahaan bergengsi tuh jadi lebih besar tuh. Nah karena itulah makanya jadi makin banyak tuh orang yang les bahasa Inggris. Biar hidupnya bisa lebih baik, bisa lebih makmur. Dan argumen ini jadi makin kuat kalau kita ngelihat data dari survei British Council. Yang nyebut kalau di India aja, upah rata-rata buat penutur bahasa Inggris yang fasih di sana itu lebih tinggi 34% daripada yang nggak terlalu fasih bahasa Inggris. Atau bahkan yang nggak bisa sama sekali. Jadi ya fakta di lapangannya pun sekarang emang sengaruh itu skill bahasa Inggris buat penghasilan kita. Dan ekstrimnya nih, kalau menurut Vision disebut, di Korsel itu sampai ada orang tua yang sengaja ngirim anak-anak mereka yang biasanya masih di bawah 5 tahun buat ngejalanin operasi pemotongan jaringan tipis di bawah lidah yang dikenal sebagai frenektomi lingual. Kenapa dioperasi? Tujuannya biar anak-anak itu bisa lebih lancar ngelafalin huruf-huruf yang susah diucapin sama kebanyakan orang Korea. Supaya pelafalan bahasa asing mereka, terutama bahasa Inggrisnya, itu jadi lebih bagus. Iya, jadi di Korea tuh udah sampai segitunya loh. Saking pengennya anak-anak mereka lancar berbahasa Inggris. Biar bisa sukses dalam hidup. Ya sebenarnya harapannya sih nggak salah ya. Tapi caranya terlalu ekstrim nggak sih? Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah bahasa Inggris emang sengaruh itu? Atau itu terlalu dilebih-lebihkan? Aslinya biasa aja. Yang mana nih? Silakan komen. I am going to talk to you today about being tongue-tied or lingual frenectomy. That can affect speech, lactation for babies, and ability to eat effectively. Oke, sekian Rebengguling kali ini tentang kenapa bahasa Inggris bisa jadi bahasa internasional. Dan ternyata faktor terbesarnya lagi-lagi Amerika ya. Ada.
Ya, kalau lu mau revisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.